Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lydia selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Koperasi dan juga UMKM, serta kepada teman-teman yang menonton video presentasi kita kali ini. Nah, jurnal yang kita ambil, jurnal yang akan kita review itu berjudul Peran Koperasi Agribisnis dalam Ketahanan Pangan di Indonesia. Next slide. Boleh next slide. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Isma Melati selaku moderator pada presentasi kali ini, ditemani oleh 3 orang rekan saya sebagai pemateri, yaitu ada Deandra Ustinabila, Jaila Zani Armelia, serta Rita Kumala sebagai pemateri. Next slide. Nah, yang pertama itu ada identitas jurnal. Dari jurnal yang akan kami review itu berjudul Peran Koperasi Agribisnis dalam Ketahanan Pangan di Indonesia, yang ditulis oleh Edi Susilo. Dia itu adalah manajer koperasi unit desa di Rembang, Jawa Tengah. Nah, jenis jurnalnya itu adalah Jurnal Dinamika Ekonomi dan juga Bisnis volume 10 nomor 1. Next slide. Lalu adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menelaah peran koperasi agribisnis khususnya koperasi unit desa atau yang disingkat KUD dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia serta mengevaluasi kelemahan dan mencari solusi revitalisasi koperasi agar tetap relevan di masa depan. Adapun metode penelitian dari jurnal ini yaitu menggunakan kajian kualitatif yang berbasis literatur dan pengalaman empiris penulis sebagai praktisi koperasi. Nah, di sini tidak ada metode statistik atau survei, melainkan pendekatan deskriptif, analitik, deskriptif, analitis dengan pembacaan data sekunder dan perbandingan historis. Boleh next slide. Baik, adapun latar belakang dari presentasi kita kali ini yaitu seperti yang kita ketahui bahwa ketahanan pangan di Indonesia itu masih rendah ditandai dengan tingginya angka kekurangan gizi dan juga fluktuasi harga pangan. Nah, koperasi khususnya KUD atau koperasi unit desa ini pernah berperan besar dalam mencapai swasembada beras melalui dukungan terhadap petani. Nah, namun setelah reformasi, peran koperasi melemah akibat perubahan kebijakan dan juga dominasi swasta dalam distribusi pangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi. Diperlukan upaya revitalisasi koperasi agribisnis agar kembali berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional. Nah, di dalam jurnal ini itu dibahas peran-peran koperasi di masa lampau terhadap perannya dalam mencapai swasembada pangan gitu pada tepatnya swasembada beras pada tahun 1984. Adapun secara lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh pemateri pertama mengenai peran-peran dari koperasi unit desa itu sendiri. Kepada pemateri 1 dipersilakan. Selanjutnya, peran koperasi agribisnis dalam ketahanan pangan di masa lalu. Salah satu tonggak penting peran koperasi dalam ketahanan pangan Indonesia adalah keterlibatannya dalam program swasembada pangan. Pemerintah melibatkan koperasi, khususnya koperasi unit desa yang secara aktif dalam mendukung pelaksanaan program swasembada pangan, khususnya swasembada beras. Keterlibatannya koperasi ini yang meliputi yang pertama menyediakan gabah atau beras untuk mendukung stok beras nasional. Peran ini menjadi strategi dalam menjaga ketersediaan pangan dan menstabilkan harga di tingkat nasional. Pengadaan gabah atau beras untuk stok nasional dapat menekankan fluktuasi harga yang secara langsung mengurangi kerugian petani. Seperti pada saat panen raya, harga gabah biasanya rendah. Namun, dengan peran koperasi sebagai pembeli untuk stok nasional, harga dapat distabilkan sesuai dengan harga pembelian pemerintah. Yang kedua, ada menyediakan sarana produksi pertanian.
Koperasi bekerja sama dengan pemerintah dan distributor untuk menyalurkan sarana produksi kepada petani dengan harga yang lebih murah dan stabil. Hal ini sangat membantu petani, terutama yang memiliki lahan kecil atau modal terbatas, karena mereka tidak perlu mencari bahan produksi sendiri ke pasar bebas yang harganya tidak menentu dan terkadang sulit dijangkau. Yang ketiga, memberi akses modal kepada petani. Melalui unit simpan pinjam, koperasi memberikan layanan pinjaman kepada petani dengan prosedur yang lebih sederhana dan bunga yang jauh lebih rendah dibanding rentenir atau lembaga keuangan lainnya. Dengan akses modal dari koperasi, petani bisa menjalankan kegiatan produksi secara optimal tanpa harus menunggu bantuan dari luar atau terjerat utang berbunga tinggi. Yang terakhir ada pengolahan hasil dan pemasaran. Dalam aspek pengolahan hasil, koperasi menyediakan alat pengolahan hasil membantu petani untuk meningkatkan nilai tambah produk yang mereka hasilkan. Misalnya gabah yang biasanya dijual mentah bisa dijual menjadi produk beras kemasan. Lalu dalam aspek pemasaran, koperasi berperan sebagai jembatan antara petani dan pasar. Koperasi bisa membantu menjual hasil tani ke pasar yang lebih luas. Koperasi juga sering menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga pemerintah untuk pengadaan bahan pangan. Dengan adanya koperasi, petani tidak perlu lagi tergantung menjual gabah atau berasnya kepada tengkulak yang biasanya harganya lebih murah. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai kelemahan yang dihadapi oleh koperasi agribisnis. Koperasi yang signifikan satu adalah pokok yang di dalam tubuh koperasi. Banyak kelemahan internal dalam tubuh koperasi yang perlu diperbaiki. Misalnya, monopoli penyaluran pupuk oleh pihak swasta membuat koperasi kehilangan kontrol atas distribusi pupuk kepada petani. Lalu fasilitas pendukung seperti gudang tidak lagi beroperasi secara maksimal. Nah, produksi kapasitas pengolahan beras pun ikut menurun akibat keterbatasan alat pendukung. Masalah manajemen internal juga menjadi tantangan besar bagi koperasi. Kurangnya tata kelola yang baik serta minimnya kualitas sumber daya manusia membuat koperasi sulit bersaing dengan entitas lain di sektor agribisnis. Sekian pemaparan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya itu langkah-langkah koperasi agribisnis. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh koperasi agribisnis agar ketahanan pangan dapat tercapai untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah yang pertama, revitalisasi dan kolaborasi internal. Itu merupakan meningkatkan tata kelola koperasi melalui pelatihan pengurus, penerapan teknologi informasi modern, dan penambahan keanggotaan agar sesuai dengan jati diri koperasi. Terus ada aktif dalam revitalisasi pertanian. Koperasi agribisnis harus menguasai teknologi pertanian modern agar dapat membagikan pengetahuan kepada anggota untuk meningkatkan produktivitasnya. Terus ada membuat skim pembiayaan yang tepat, merancang pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik pertanian yang bersifat musiman dan rentan dengan fluktuasi harga agar anggota bisa mengakses dana sesuai dengan kebutuhannya. Mandiri dari bantuan pemerintah, itu koperasi harus menggali potensi lokal dan memperkuat kepercayaan anggota untuk menghimpun modal internal serta menjalin kemitraan dengan bank atau investor. Terus menggali potensi agribisnis lokal, fokus pada komoditas unggulan setempat dan mengembangkan usaha dari hulu ke hilir, termasuk pelayanan pendukung jasa, agar koperasi punya nilai tambah menyeluruh. Terus ada menambah pasar ekspor, mendorong koperasi untuk
menjadi pelaku ekspor, terutama komoditas tropis ke pasar global seperti Uni Eropa, Jepang, Timur, dengan meningkatkan mutu dan kontinuitas pasokan. Langkah-langkah ini bertujuan agar koperasi agribisnis mampu berperan strategis dalam sistem pangan nasional demi kesejahteraan anggotanya dan masyarakat luar. Kemudian materi selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan juga kekurangan dari jurnal yang kita ambil. Untuk kelebihannya sendiri itu jurnal ini menghadirkan perspektif dari praktisinya langsung dari lapangan. Yang kedua itu analisis historis dan reflektif yang kaya akan wawasan kebijakan masa lalu dan sekarang. Yang terakhir itu memberikan solusi konkret yang relevan dengan kebutuhan koperasi masa kini. Adapun kekurangan dari jurnal tersebut yaitu yang pertama, tidak menggunakan data primer atau teknik penelitian ilmiah kuantitatif, yang dimana ini lebih cenderung bersifat opini sehingga validitasnya bergantung pada pengalaman pribadi dan juga referensi terbatas. Dan yang terakhir yaitu tidak membandingkan peran koperasi agribisnis Indonesia dengan negara lain sebagai pembanding. Nah, karena sesi pematerian telah selesai, maka di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kita kali ini, yaitu koperasi agribisnis adalah lembaga yang paling sesuai untuk memperkuat ketahanan pangan di pedesaan. Nah, meski sempat berjaya, peran koperasi kini menurun. Revitalisasi koperasi melalui pembenahan internal, kemandirian, penguatan peran petani, serta akses pasar lokal dan ekspor menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan Indonesia. Baik, mungkin sesi review jurnal dari kelompok kami telah selesai. Dari pemateri pertama sampai pemateri terakhir, maka saya tutup saja, maka kami akan menutup presentasi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan juga terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.